Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Suyati dalam belajar kimia. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sel volta atau yang terkenal dengan sel galvanik. Pada pelajaran sebelumnya Ananda sudah mengetahui beberapa konsep redoks, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Tahukah Ananda beberapa bahan atau alat-alat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti baterai, aki, mungkin bahkan saat ini Ananda sedang menggunakan baterai dalam HP, dalam jam tangan. Baterai atau aki adalah alat-alat yang menggunakan prinsip reaksi redoks. Salah satu aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan itu adalah elektrokimia. Sel elektrokimia itu ada dua, yaitu sel volta. Yang kedua adalah sel elektrolisis. Apa beda keduanya? Beda antara sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta yaitu menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan arus listrik. Sementara sel elektrolisis, arus listrik menghasilkan reaksi kimia. Akan kita bahas yang pertama adalah sel volta. Baik, ada apa di dalam sel volta? Di dalam sel volta ada komponen-komponennya, yaitu ada elektroda. Elektroda yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Kalau dia terjadi reaksi oksidasi, elektrodanya dikatakan anoda atau kita sebut dengan anoks agar gampang untuk mengingatnya. Elektroda tempat terjadinya reduksi disebut dengan karet atau katoda terjadi reaksi reduksi. Oke, mari kita lihat bagaimana arus listrik yang terjadi pada sel volta. Dan bagaimana kita menentukan apakah itu anoda atau itu katoda yang digunakan? Logam mana yang berperan sebagai anoda, logam mana yang berperan sebagai katoda? Mari kita lihat deret volta berikut. Kalau Ibu menghafalnya seperti ini. Lihat kalau Bang Chandra nanti meninggal, alamana zaman cara Fir'aun cacat, coba Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf. Sebab kerupuk hangus agak pahit. Itu kalau kita ingin menghafal deret volta. Apa maksud deret volta di sini? Logam-logam yang berada di sebelah kirinya itu lebih berperan sebagai reduktor atau berperan sebagai reduktor. Maka dia mudah mengalami oksidasi. Logam-logam yang berada di sebelah kanannya lebih bersifat sebagai oksidator. Maka dia lebih mengalami reduksi. Jadi pada deret volta ini, logam-logam yang berada sebelah kiri logam yang lain akan mudah mengalami oksidasi atau bersifat sebagai reduktor. Logam-logam sebelah kanan berperan sebagai katodanya, maka dia mengalami reduksi. Misalnya di sini Zn, dia berada di sebelah kiri Cu. Maka kalau kita menggunakan Zn dan Cu untuk elektroda, maka Zn akan berperan sebagai anoda, sementara Cu akan berperan sebagai katoda. Mari kita lihat contoh berikut. Untuk melanjutkannya, selain untuk menentukan anoda katodanya dari potensial elektroda, kita juga bisa melihat dari potensial elektrodanya. Yaitu jika logam-logam memiliki potensial reduksi yang lebih negatif, itu lebih berperan sebagai anoda, sementara yang memiliki potensial reduksinya lebih positif akan berperan sebagai katoda. Jadi ada dua untuk menentukan apakah itu anoda dan katoda. Bisa dilihat dari deret volta. Kalau Ananda bisa menghafalnya. Kalau tidak, kita bisa lihat dari potensial elektrodanya. Kita lihat contoh sel volta berikut.
Di sini sel volta menggunakan elektroda Zn dan Cu. Tadi Zn memiliki potensial elektroda lebih besar tapi negatif daripada Cu, maka Zn berperan sebagai anoda. Anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Apa yang terjadi pada sel volta berikut? Di sini karena anoda terjadi reaksi oksidasi akan melepas elektron. Elektron yang dilepas oleh anoda mengalir dan menuju ke katoda. Elektron pada katoda ditangkap menghasilkan suatu logam. Karena di sini yang mengalami oksidasi Zn, maka reaksinya adalah Zn menjadi Zn2 positif menghasilkan Zn2 positif dan 2 elektron. Sementara pada katoda Cu2 positif menangkap elektron menghasilkan Cu. Jadi di sini pada sel volta di anoda Zn teroksidasi, di katoda Cu2 positif mengalami reduksi menghasilkan logam Cu. Nah, lama-lama Zn akan habis karena dia larut, sementara Cu lama-lama akan bertambah di katoda. Di sini ada jembatan garam. Jembatan garam fungsinya adalah untuk menetralisir kelebihan ion-ion di anoda maupun ion-ion yang ada di katoda. Karena pada anoda ketika Zn larut, Zn2 positif bertambah sementara SNO3-nya tetap, maka dia akan mengambil NO3 pada jembatan garam. Sementara pada katoda ketika Cu2 positifnya berkurang sementara NO3-nya tetap, maka dia akan mengambil ion Na dari jembatan garam. Jadi jembatan garam fungsinya di sini sebagai menetralisir kelebihan atau kekurangan ion pada anoda maupun katoda. Itu kalau kita menggunakan elektroda Zn dan Cu. Nah, ini ada reaksi yang terjadi. Perhatikan pergerakan dari elektron dari anoda menuju katoda. Reaksi oksidasi di anoda, Zn menjadi Zn2 positif. Kemudian di katoda terjadi reduksi Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, elektron bergerak dari anoda menuju katoda. Ini reaksi yang terjadi. Inilah reaksi totalnya. Nah, reaksi pada sel volta bisa dinyatakan dengan notasi sel, yaitu di anoda terlebih dahulu kita tulis Zn menjadi Zn2 positif, kemudian di sebelah kanan di katodanya yang terjadi Cu2 positif menjadi Cu. Jadi penulisan pada sel volta bisa tulis dengan reaksi total dan notasi sel. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan elektroda perak dan tembaga? Nah, kita perhatikan di dalam deret volta bahwa Cu berada di sebelah kiri dari perak atau potensial elektroda Cu lebih kecil dibandingkan perak. Maka di sini Cu akan berperan sebagai anoda sementara perak akan berperan sebagai katoda. Maka reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, nih. Di anoda, Cu akan mengalami oksidasi menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron, sementara di katoda akan terjadi reduksi Ag positif menjadi Ag. Dan reaksi selnya adalah Zn tambah Ag positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Ag. Potensial selnya adalah positif 0,44. Atau kalau kita bisa tulis dalam diagram sel atau notasi sel adalah Cu menjadi Cu2 positif, Ag positif menjadi Ag. Di sini menggunakan elektroda yang lain inet. Notasi selnya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Perbedaan potensial kedua elektroda, katoda dan anoda yang diberi lambang inol sel bisa juga dihitung dengan rumus
E0 sel sama dengan E0 di katoda dikurang E0 di anoda. Jika misalnya Anda ingin mengerjakan soal tanpa ingin mengetahui reaksinya, bisa dilihat E0 sel itu sama dengan E0 katoda dikurang dengan E0 anoda. Contoh, perhatikan. Tentukan potensial reaksi berikut. Ada reaksi Cu2 positif tambah Pb menjadi Cu ditambah Pb2 positif. Maka untuk menghitung potensial selnya, kita bisa lihat E0 selnya adalah E0 Cu. Kenapa Cu yang terjadi reduksi? Kemudian dikurang E0 Pb. Kenapa Pb? Karena Pb mengalami oksidasi. Nah, itu sama jumlahnya 0,47. Begitu juga pada Fe3 positif tambah Pb menjadi Fe2 positif tambah Pb2 positif. Yang mengalami reduksi adalah Fe. Maka E0 sel sama dengan E0 Fe dikurang E0 Pb. Maka hasilnya 0,90. Demikian penjelasan dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.